BZC kejutkan FP1 MotoGP Malaysia 2025. Akhirnya Pedrosa bongkar kelemahan Marquez bagi Ducati. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. FP1 MotoGP Malaysia 2025 akan digelar hari ini di sirkuit Sepang. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi berambisi melanjutkan tren positifnya pada latihan bebas hari ini. Bezzecchi ingin melanjutkan kecepatan impresif seperti yang sudah ditunjukkan dalam 2 seri balap terakhir di Indonesia dan Australia. Dia memenangkan 2 sprint terakhir pada MotoGP Indonesia dan MotoGP Australia. Meski begitu, misi pada akhir pekan nanti tentu tidak akan mudah dalam pekan balap di sirkuit Sepang. Pasalnya Ducati menunjukkan dominasi mereka pada musim lalu di Sepang. Hal ini dibuktikan dengan 4 pembalap Ducati menguasai dengan finish 4 besar pada sprint dan balapan utama tahun lalu. Jorge Martin, Marc Marquez, Enea Bastianini, dan Alex Marquez secara berurutan finish 1 hingga 4 pada sprint. Adapun pada balapan utama, 4 pembalap Ducati kembali mendominasi dengan hasil Francisco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Alex Marquez. Akan tetapi situasi sudah berbeda pada musim ini karena Ducati masih tanpa Marc Marquez. Adapun pemenang terakhir yakni Francisco Bagnaia juga masih dalam krisis. Jelas ketidakberadaan Marquez sangat berdampak bagi Ducati. Marquez adalah satu-satunya ujung tombak pabrikan Borgo Panigale. Marquez mampu membuat perubahan terutama pada motor Desmosed GP25. Pecco Bagnaia sebagai pengembang motor GP25 tidak mampu menyamai kecepatan The Baby Alien. Pedrosa pun angkat bicara. Rekan senegaranya sekaligus mantan rekan tim di Repsol Honda mengungkapkan sisi lain dari Marquez yang jarang dibicarakan. Pedrosa menilai Marquez punya bakat luar biasa, tetapi juga menyimpan satu kelemahan yang berpengaruh pada pengembangan motor dan tim. Kami tahu Marc adalah pembalap yang sangat kuat. Ia sudah menunjukkannya sejak di kelas bawah dan bahkan di tes pertama bersama Honda. Kecepatannya langsung luar biasa, ujar Pedrosa. Saya memakai motor yang sama dengannya, tetapi tidak bisa menyamai kecepatannya. Saat dia tertinggal dari saya dan Lorenzo, dia cepat belajar dan tahu apa yang dia cari, ujar Pedrosa. Bahkan jika setelan motornya diubah, waktunya tetap sama. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pembalap lain, tambahnya. Pembalap Spanyol yang kini menjadi tulang punggung pengembangan motor KTM tersebut menyoroti satu hal yang menurutnya menjadi kekurangan utama Marquez. Marc punya kemampuan membawa pulang hasil bagus bahkan ketika motornya belum siap. Tapi itu justru bisa jadi masalah bagi insinyur karena mereka jadi sulit membaca arah pengembangan, kata Pedrosa. Marc bukan pembalap terbaik untuk pengembangan motor karena dia bisa menutupi kekurangan motor dengan kemampuannya sendiri. Jadi masalah teknis kadang tidak terlihat karena dia yang mengkompensasi semuanya, ujar Dani Pedrosa. Pandangan Pedrosa ini mengingatkan pada fase dominasi Marquez di Honda ketika performa tim tetap bergantung pada gaya balap ekstrimnya. Kini di tengah absennya Marquez karena cedera dan transisi menuju era baru di MotoGP, komentar Pedrosa terasa relevan bahwa pembalap terbaik tetap punya titik lemah yang tak bisa diabaikan. Apa yang diungkapkan Dani Pedrosa saat ini tengah dialami pabrikan terkuat di grid yakni Ducati. Absennya Marc Marquez membuat tim lain seperti Aprilia mampu mengacak-ngacak dominasi Ducati. Selain itu, arah pengembangan Ducati mulai salah arah sejak kedatangan King Marquez pada MotoGP 2025. Jadi bagaimana menurut kalian seandainya Marc Marquez berlabuh ke tim Aprilia musim lalu? Sanggupkah skuad Ducati mengalahkan Marc Marquez atau justru para pembalap Ducati hanya akan jadi mainan King Marquez dengan RSGP milik Aprilia? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar guys. David Tardozzi, manajer Ducati, membantah ada perselisihan antara Francisco Bagnaia dengan tim setelah akhir pekan sulit di MotoGP Australia. Mereka hanya berpikir untuk membantunya. Pecco Bagnaia mengalami akhir pekan yang suram di Phillip Island. Meskipun setelah kemenangannya yang gemilang di Grand Prix Jepang, juara dunia 3 kali itu tampaknya siap untuk melupakan krisis kepercayaan diri dan hasil di belakangnya untuk MotoGP 2025. Kenyataannya, apa yang terjadi kemudian sama sekali tidak menggembirakan. Seperti sebelumnya di Le Mans dan Misano, pembalap Italia itu mengakhiri kunjungannya ke Indonesia dengan hasil 0 di antara 2 balapan akhir pekan, sekali lagi menderita di atas Ducati. Putaran ketiga Tour Asia di Phillip Island
juga mengalami hal yang sama dengan Desmosedici GP25 yang tidak bisa dikendarai pada Minggu karena hembusan angin kencang. Situasi yang rumit di Australia menimbulkan rumor buruk terhadap Ducati tentang situasi antara rumah Borgo Panigale dan rider bernomor 63. Namun David Tadozzi, manajer tim pabrikan, muncul setelah balapan dan dalam pernyataannya kepada Sky Sport MotoGP membantah adanya keretakan antara pabrikan dan pembalap yang hingga tahun lalu merupakan andalannya. Tadozzi juga menegaskan kembali komitmen Ducati untuk membantu Bagnaia dan memperingatkan bahwa para pesaing yang dipimpin oleh Aprilia makin dekat, seperti yang terlihat di Indonesia dan di Australia. Satu-satunya pikiran yang kami miliki adalah membantu Pecco. Kami tahu betul bahwa persaingan sangat ketat, bahwa Aprilia dan merek-merek lain telah berkembang. Tetapi pikiran kami tertuju pada Pecco. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami, pungkasnya. Sementara itu Massimo Revola CEO Aprilia sangat antusias, sangat yakin dengan apa yang bisa dilakukan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi pada 2026 berdasarkan level RSGP saat ini. Aprilia sedang menikmati momen yang luar biasa di kejuaraan dunia MotoGP sejak perusahaan yang berbasis di Nuale ini mengambil langkah maju dalam tes kolektif di Aragon. RSGP telah mengambil langkah maju untuk menjadi motor terkuat di grid, seperti yang terlihat di dua Grand Prix terakhir di Mandalika dan di Phillip Island. Baik di Indonesia maupun Australia, motor asal Italia ini menjadi yang terdepan, bahkan melewati Ducati. Hasil ini telah meningkatkan ekspektasi Aprilia sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan yang dibuat oleh CEO Massimo Revola yang berbicara kepada media termasuk di akhir balapan di Phillip Island. Dalam pertemuan itu, ia menganalisis momen luar biasa yang sedang dialami oleh mereknya. Saya pikir motor ini kompetitif. Saya pikir di sirkuit cepat, motor ini bisa menjadi referensi. Di sirkuit dengan banyak stop and go, kami tidak kompetitif. Tapi kami tidak sejauh di masa lalu. Jadi bisa dikatakan, secara rata-rata motor ini jauh lebih baik, kata pria Italia itu. Pernyataan yang juga menyorot perhatian diungkapkan oleh Direktur Medis MotoGP, Angel Chart, menjelaskan bahwa Marc Marquez sulit melakukan comeback di Grand Prix Portugal. Marc Marquez kemungkinan tidak akan tampil kembali ke MotoGP Portugal yang akan berlangsung pada akhir pekan 9 November. Pembalap Ducati itu mengalami cedera di tulang selangka dan area bahu kanan setelah ditabrak Marco Bezzecchi di Mandalika. Pembalap bernomor 93 menjalani operasi untuk menstabilkan bahu kanannya yang cedera. Meskipun dokter maupun tim belum memberikan tanggal pasti kapan Marc akan kembali, Chart mengesampingkan kemungkinan kembalinya ia beraksi di Portimao dalam waktu 3 pekan. Ducati telah mengonfirmasi bahwa sang juara MotoGP 2025 tidak akan turun di balapan lintas benua tersebut.